Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Kali ini ada Elina George yang ternyata masih belum move on pasca menjalin hubungan selama 7 tahun. Wah, seperti apa ya informasinya? Langsung aja yuk, ini dia. Besti, siapa sih yang gak ikutan patah hati waktu dengar kabar Elina George putus sama Gusti Ega? Setelah menjalin hubungan selama hampir 7 tahun lamanya, hubungan mereka akhirnya harus kandas di akhir 2024 lalu. Netizen langsung heboh karena Elina sempat merepost quote soal diselingkuhi nih Besti. Wah, sedih banget ya Besti. Nah Besti, sampai sekarang Elina juga kelihatan belum move on sepenuhnya nih. Wajar aja ya, 7 tahun tuh waktu yang panjang banget buat sebuah hubungan. Aku nggak bisa munafik juga ya, selama 7 tahun pacaran ya belum gimana-gimana banget sih. Ya gimana ya Besti, pastinya susah dong ya buat bisa cepet move on. Tapi nih Besti, bukan berarti gak akan move on loh. Karena Elina sendiri mengaku kalau dia gak trauma kok. Bahkan menurutnya setiap hubungan yang gagal itu harus dijadiin pelajaran nih. Trauma sih enggak ya, lebih ke jadiin pembelajaran aja sih. Sama-sama saling belajar juga kok kita satu sama lain. Nah jadi gitu ya Besti, by the way nih, beberapa waktu lalu Elina sempat dikabarkan dekat dengan Atala Naufal pas Valentine tahun 2025 kemarin. Atala sempat kasih cincin ke Elina sambil pose romantis di IG. Wah, satu Indonesia langsung geger nih Besti. Pada mikir itu lamaran dong. Tapi tenang ya Besti, ternyata cincin itu katanya cuma buat keperluan proyek alias bukan tanda jadian ya. Aduh, bisa aja nih pranknya ya Besti. Cuma ya siapa tahu nih Besti, dimulai dari proyek bareng, berakhirnya jadi beneran nih. Kalau aku belum ada sih, ya jalanin aja dulu lah. Kalau misalnya ada alhamdulillah, tapi kalau nggak ada ya ya udah fokus ke karir aja dulu. Walah, jadi mau fokus ke karir dulu ya Besti. Kalau soal karir si Alina George, stabil banget nih. Proyek yang dikerjakan hampir selalu mendapat perhatian netizen. Sejak debut dari sinetron Mermaid in Love, nama Elina terus naik daun nih Besti. Dari sinetron dia juga terjun ke dunia film, terutama film horor kayak The Secret Channel, Spirit Doll, dan yang terbaru Jagal Teluk. Oh iya Besti, jika kalian mengikuti Elina di media sosial, dia sering terlihat menghabiskan waktu bersama Deswita Maharani dan Ferry Maryadi. Bahkan Besti sampai dikira anak mereka loh. Ternyata Besti, sejak kerja bareng di sinetron Mermaid in Love, mereka jadi deket banget nih. Bukan hanya Elina tapi juga Rebecca Clover, Syifa Haju hingga Baby Sabina. Bahkan Elina mengaku sering curhat nih ke ibu Deswita dan ayah Ferry. Sharingnya aku ke Ibu Deswita, kayak Ferry Maryadi gitu. Karena kan mereka kayak orang tua kedua aku kan sekarang, karena aku udah gak ada siapa-siapa, dan mereka yang bener-bener care banget sama aku, dan aku juga lumayan, bukan lumayan lagi sih, dan aku emang dekat banget sama mereka berdua. Jadi aku sharingnya sama mereka sih, sama mereka berdua. Wah, bahkan jadi tempat curhat ya Besti. Anyway, Elina saat ini masih pengen fokus ke karir. Dan jalanin aja apa yang ada nih Besti. Kita sih berharap yang terbaik ya. Semoga Elina bisa secepatnya menemukan kisah cintanya yang baru ya Besti. Informasi selanjutnya ada Patricia Go yang membahas soal helm yang digunakan oleh sang anak Baby Zoe. Wah, seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, kalian tahu nggak sih kalau anak pertama model cantik Patricia Go, si gemesin baby Zoe Harper Bertoli, ternyata alami kepala peyang sejak usianya masih kecil banget. Jadi bentuk kepalanya mulai kelihatan agak miring dan agak rata nih Besti. Untungnya Mama Patricia sigap banget dan langsung cari solusi buat bantu Zoe. Nah, sejak usia Zoe menginjak 6 bulan, dia mulai pakai helm khusus warna pink yang super lucu buat bantu ngebentuk ulang kepalanya nih, biar kembali bulat Besti.
bahasa Inggris atau bahasa medisnya, cuma aku nggak tahu ya, tapi kan Indonesia ya gampang aja peyang ya kan. Nah terus banyak kan ibu-ibu di Indonesia itu selalu bilang kayak udah dibiarin aja ke kiri ke kanan. Aku udah dengerin mereka kok, udah dilakukan juga ya kan ke kiri ke kanan, tapi memang tidak bisa berubah gitu loh, harus tunggu lama. Tapi aku nggak mau take the risk, nantinya kalau udah kelewat umur-umurnya ketutup udah nggak bisa berubah lagi kepalanya, karena itu cuman bisa sampai waktu berubahnya itu maksimal sampai 1 tahun sampai atau kan 1,5 tahun. Jadi pada saat itu udah dari baby itu dari 1 bulan itu aku udah ngerasa aneh, tapi baru bisa treatment itu di bulan keempat. Jadi 4 bulan bulan kelima aku baru bawa dia ke yang Jakarta dan Singapura. Memang harus menggunakan helm medis gitu. Helm ini tuh Besti namanya cranial helmet yang direkomendasiin langsung sama dokter karena kepala Zoe masuk kategori peyangnya cukup parah. Jadi di dunia medis itu level peyang itu ada 5. Nah, tapi Zoe ini sudah 4, jadi lumayan parah, sudah severe, udah parah. Jadi memang dia harus memakai helm. Kalau dilihat dari depan, sebelah ini tuh lebih condong, yang sebelah sini malah nggak bisa kelihatan kepalanya. Jadi kalau lihat dari atas itu tuh benar-benar miring banget gitu. Wah sedih banget ya Besti. Udah gitu nih Besti, helm ini wajib dipakai hampir 23 jam sehari loh. Jadinya cuma dilepas pas mandi atau lagi dibersihin aja nih Besti. Tapi tenang aja, Zoe tetap kelihatan happy banget kok pakai helm itu. Gemes banget ya sama baby Zoe ini. 23 jam harus memakai helm itu 23 jam. Tanpa lepas, tidur pun harus pakai. Usia berapa? Zoe sekarang 9 bulan, dia mulai pakai dari 5 bulan. Jadi udah 4 bulan penuh dia memakai helm tersebut. Patricia sendiri cerita kalau dia awalnya sempat sedih pas tahu kondisi sang anak. Tapi dia nggak mau larut dalam panik nih Besti. Malah sekarang dia aktif share info soal kepala peyang di medsos. Biar para ibu-ibu muda lain juga makin aware nih Besti. Sportif mom banget kan Besti? Pasti khawatir lah kita sebagai ibu ya, pasti. Apalagi again gue bekerja di dunia entertainment dan gue melihat banget itu ada tidak simetris gitu loh. Setidaknya dokter sudah bilang karena levelnya udah severe, udah level keempat, paling cuma bisa ke level kedua. Jadi tidak akan bisa sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Makanya gue sambil bawa doa, siapa tahu ada keajaiban bisa disempurna yang di level 1 aja ya gak sih? Tapi nih Besti, terapi ini tentunya memakan biaya yang gak murah. Apalagi buat anak kecil nih Besti. Pastinya banyak hal yang harus lebih diperhatikan dong. Tapi ya kalau masalah anak, biaya pasti gak jadi masalah ya Besti. Apalagi buat seorang Patricia Go. Iya gak sih Besti? Kalau terapi kepala sendiri, kalau yang di Indonesia, mereka tuh ada yang helm buatan lokal sama luar. Yang lokal itu 20 juta, yang luar itu 35 juta. Aku ambil yang lokal, terus setiap visitnya itu 1,2 juta gitu. Wah lumayan lama juga ya Besti. Yang pasti semua akan dilakukan nih demi kesehatan si gemes baby Zoe. Di usia yang ke-9 bulan, baby Zoe telah menggunakan helm ini selama 4 bulan penuh nih Besti. Wah keren banget ya Besti, tapi pasti nggak nyaman juga ya harus pakai helm terus di kepala. Apalagi anak sekecil Zoe nih Besti. Pasti sering banget minta dilepas ya. Ada rewel, tapi ya udah buat aku yang penting nantinya dia tidak akan menyesal gitu loh. Dan buat kita sebagai orang tua tidak akan menyesal gitu. Apalagi kan gue bekerja di dunia fashion, beauty industry. Pasti kita kan bisa ngeliat dong, ini simetris apa kagak. Bener nih Besti, mau gak mau harus tega ya, kan demi kebaikan si kecil. Salut banget ya Besti sama Patricia Go, semoga baby Zoe bisa sembuh ya Besti. Pokoknya kita tunggu update-nya ya, pas baby Zoe udah lepas helm. Gak sabar deh lihatnya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru. So, tetap di Celebrity Fresh.